Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nusaibah Sarjana Teologi Islam Master Pendidikan, dan tak lupa juga teman-teman. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan agama Islam. Ini nama-nama kelompok kami: 1 Firda, 2 Alif, 3 Ziyad. Pendidikan agama Islam. Secara etimologi terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian pendidikan Islam, yaitu pertama, taklim yang didefinisikan oleh Muhammad Rashid Ridho sebagai suatu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Sedangkan secara terminologi, Abu Dinata menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan fungsi kekhalifahannya dan berhasil mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Paradigma pembelajaran humanistik. Teori humanistik muncul pada pertengahan abad 20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamik dan behavioristik. Para teoretikus humanistik meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil conditioning yang sederhana. Dalil utama dari psikologi humanistik yaitu: 1. Keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. 2. Manusia memiliki keunikan tersendiri dalam berhubungan dengan manusia lainnya. 3. Manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. 4. Manusia memiliki pilihan-pilihan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. 5. Manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. Karakteristik teori belajar humanisme erat kaitannya dengan eksistensialisme, di mana cirinya adalah sebagai berikut. 1. Keberadaan manusia terdapat dua macam, di antaranya ada dalam diri dan berada untuk diri. 2. Kebebasan. Dalam hal ini, kebebasan memilih yang akan dipelajari, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan menciptakan sesuatu yang baru. 3. Kesadaran. Kesadaran membuat manusia mampu membayangkan kemungkinan yang akan terjadi dan apa yang bisa ia lakukan. Yudrik Yahya, Psikologi Perkembangan. Adapun tokoh-tokoh teori humanistik adalah: 1. Arthur Carms, 2. Abraham Maslow, 3. Karl Ransom Rogers. Selanjutnya, saya akan meneruskan dari Mbak Firda, penerapan pembelajaran humanistik dalam pendidikan Islam. Sementara itu, dalam pembelajaran PAI berparadigma humanistik, guru PAI dapat menggunakan strategi dan metode pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru PAI harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran dalam sistem pembelajaran yang menstimulasi siswa untuk mengembangkan gagasannya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Sementara itu, pembelajaran yang menyenangkan, joyful, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat dinikmati siswa. Siswa merasa nyaman, aman, dan asyik. Perasaan yang mengasihkan mengandung unsur inner motivation, yaitu dorongan keingintahuan yang disertai upaya mencari tahu. Sesuai penggunaan strategi tersebut dimaksudkan agar siswa dapat terlibat aktif, menggunakan daya aktivitas, melaksanakan pembelajaran PAI dengan tanpa tertekan, apalagi terancam. Jadi kesimpulan yang kita dapat diambil dari materi di atas ialah teori belajar humanistik merupakan sebuah konsep yang utuh dalam memandang manusia sebagai makhluk yang dapat dikembangkan menjadi seorang manusia yang utuh dan sempurna. Teori pembelajaran humanistik merupakan sebuah proses pembelajaran yang berhulu dan bermuara pada manusia. Segala sesuatunya disandarkan pada nilai kemanusiaan. Pendekatan sistem pendidikan humanistik menekankan perkembangan martabat manusia yang bebas membuat pilihan dan berkeyakinan. Dalam pembelajaran humanistik, belajar dipandang signitif. Jika materi pembelajaran memiliki relevansi dengan kebutuhan siswa,
Dalam konteks ini, pembelajar humanistik menekankan pentingnya pemahaman kebutuhan siswa bermuara pada aktualisasi diri. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman pembelajaran diri. Ketika siswa memahami potensi diri, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara positif. Oke, sekian dari saya. Kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses, semongko. Kini tinggal aku sendiri.